selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan Kak Yena ya di dalam acara Sekolah Minggu di Rumah Saja. Adik-adik tentunya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat ya. Pagi ini kita akan memulai Sekolah Minggu dengan pujian. Sekolah Minggu. Nah, sebelumnya kita akan baca ayat hafalan dulu ya. Pagi ini kita ambil dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Adik-adik, mari membuka Alkitab. Kita baca dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Mari tutup mata, kita lipat tangan. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dikumpulkan kembali melalui ibadah sekolah minggu, sekalipun kami boleh bertemu melalui Zoom. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau kami masih boleh diberi tubuh yang sehat, masih diberi kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati kami pagi hari ini, supaya perenungan firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini renungan cerita Alkitab kita ambil dari kitab Keluaran pasal yang pertama dan kedua. Di pasal yang kedua ini menceritakan tentang Musa diselamatkan dari dalam air. Nah, pada waktu itu memerintahlah Raja Mesir yang bernama Firaun. Dia adalah seorang raja yang kejam dan berkuasa pada waktu itu. Demikian diberlakukannya peraturan yang kejam oleh Raja Firaun, sang penguasa Mesir itu, yaitu untuk membunuh setiap kelahiran bayi laki-laki. Karena Firaun takut kalau bangsa Israel jumlahnya akan semakin banyak dan menguasai tanah Mesir. Pada waktu itu, ada ibu yang bernama Yokebed. Dia adalah ibu Musa. Tentunya dia merasa sedih dan cemas, karena waktu itu dia akan melahirkan seorang bayi. Dia khawatir kalau bayinya itu laki-laki dan akan dibunuh. Maka Yokebed menyembunyikan bayinya, yaitu
Musa selama 3 bulan, sebab dia tidak ingin bayinya itu dibunuh oleh Mesir. Namun bagaimanapun seorang ibu, dia tetap merasa khawatir kalau tempat persembunyiannya itu ditemukan. Akhirnya Yokebed itu berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan bayi Musa ini. Dengan pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan, akhirnya Yokebed ibu Musa ini, dia memasukkan bayi Musa ke dalam keranjang. Diatur sedemikian rupa supaya tidak masuk ke dalam air. Lalu menaruh keranjang itu di antara rumput-rumput di sepanjang sungai Nil. Nah, pada waktu itu kakak bayi Musa yang bernama Miriam disuruh oleh ibunya menjaga di tempat itu dan mengawasi apa yang terjadi. Ternyata tidak lama kemudian ada putri Firaun mandi turun ke sungai Nil. Dia melihat keranjang tersebut, lalu dia memanggil pelayan-pelayannya untuk mengambil dan membukanya. Dia melihat seorang bayi mungil yang sedang menangis. Lalu putri Firaun menjadi belas kasihan dan timbullah rasa sayang pada bayi tersebut. Lalu dia berniat untuk membungkutnya. Kemudian Miriam sang kakak melihat kejadian itu. Langsung dia mendatangi sang putri itu dengan maksud untuk mencarikan seorang wanita Israel yang bisa menyusui bayi Musa tersebut. Singkat cerita, akhirnya putri Firaun menyetujui Yokebed, yaitu ibu Musa sendiri, untuk mengambil bayi tersebut, dan dia memberi upah kepada ibu Musa itu untuk menyusui bayi Musa. Seiring dengan berjalannya waktu, ibu Musa akhirnya bisa merawat bayinya sendiri. Tentunya sang ibu ini Yokebed bersyukur dan bersukacita karena bayi Musa bisa berkumpul kembali bersama dengan mereka. Kemudian setelah cukup besar, ibu Musa ini membawanya kembali, mengembalikan Musa kepada putri Firaun yang mengangkat Musa sebagai anaknya. Begitulah Musa menjadi dewasa di istana Firaun. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita lihat ya, ibu Musa yang bernama Yokebed ini adalah seorang wanita, seorang ibu yang berani, yang gak takut. Sekalipun dia diancam anaknya akan dibunuh, tetapi dia tetap percaya bagaimana caranya harus menyelamatkan anaknya. Dia berdoa, dia tetap beriman kepada Tuhan. Di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran kalau bayinya itu akan dibunuh, dia menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, memohon pimpinan kepada Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan itu menjawab doanya dan memberikan hikmat tuntunan bagaimana cara untuk menyelamatkan bayi Musa pada waktu itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik saat ini? Kalau sedang mengalami masalah yang berat, mungkin tidak seberat yang dialami oleh ibu Musa ini. Apakah adik-adik gampang merasa putus asa? Apakah adik-adik langsung merasa kecewa? Misalnya, masalah yang dihadapi waktu kesulitan belajar di dalam menghadapi ulangan, di dalam menghadapi tes. Jikalau adik-adik merasa kecewa, merasa putus asa, mari kita jangan lupa, kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Tentunya dengan melalui giat belajar, supaya kita tidak mengalami kesulitan di dalam tes. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Dan percaya bahwa dengan berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan itu akan menolong setiap kita. Di manakah bayi Musa? Di rumah, buatlah ia
diam, buatlah ia diam. Sut, 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 sut. Di manakah bayi Musa sembunyi, sembunyi? Di dalam keranjang, di dalam keranjang. Sut, 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 sut. Putri raja menemukan bayi yang menangis. Ibu Musa datang, ibu Musa datang, bersyukur padanya. Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita bagaimana seorang anak wanita, dia tidak mengasihani dirinya sendiri, dia tidak putus asa, tetapi dia semangat, dan di dalam kelemahan atau cacat fisiknya mengenai kakinya, dia dapat menjadi balerina yang baik. Ketika air matanya jatuh, dia malah dapat melihat bahwa dia dapat berhasil ketika mengalahkan ketakutan, kekhawatiran dalam hidupnya. Adik-adik, cerita ini diinspirasi oleh seorang gadis asal Missouri, Amerika. Dia adalah Gabby Scholl yang berusia 14 tahun, terkena kanker tulang sarkoma. Dan karena kegigihan, kekuatan, dan tekadnya selalu berdoa pada Tuhan, maka dia boleh menjadi seorang balerina yang menakjubkan dunia. Dan adik-adik percayalah, di dalam Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sekali lagi ya, melalui cerita Musa ini mengajak kita untuk lebih lagi berharap kepada Tuhan di dalam setiap apapun masalah yang dihadapi oleh adik-adik. Berdoa, percaya kepada Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan akan memberikan pertolongannya bagi kita. Semoga adik-adik tetap setia, percaya terus kepada Tuhan, karena Tuhan itu sumber pertolongan kita. Amin. Mari adik-adik, kita akhiri
sekolah minggu pagi ini kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih buat renungan pagi ini yang boleh kami dengar. Biarlah renungan ini boleh semakin menguatkan kami, memberi kami teladan bagaimana kami boleh hidup dengan benar di dalam setiap masalah yang kami hadapi, sehingga kami terus beriman, percaya kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Berkati adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu pagi ini, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan juga melindungi adik-adik, menyertai adik-adik di dalam proses belajar di sekolah, sehingga apapun yang dialami oleh adik-adik di dalam kesulitan, Tuhan tetap memberikan hikmat dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adik semua, pertemukan kami kembali di sekolah minggu yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di acara yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Aku